Rilis survei terbarunya terkait Pilpres 2024 dan hasilnya Ganjar berada di urutan teratas elektabilitas calon presiden. Dari hasil survei yang dilakukan Carta Politika pada 2 hingga 7 Mei 2023 dari sampel 1.220 responden dengan pertanyaan, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang dipilih sebagai presiden? Dari simulasi 10 nama dan dikerucutkan jadi 3 nama yang mendapatkan elektabilitas teratas. Dan ketiganya adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan. Dan inilah ketiga nama yang menempati elektabilitas capres teratas dalam survei Carta Politika. Bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mendapatkan 38,2%, sementara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mendapatkan 31,1%, dan bakal calon presiden dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat, Anies Baswedan, mendapat 23,6%. Dan yang juga jadi sorotan dalam puncak musra relawan kemarin, Jokowi mengungkapkan Indonesia adalah negara yang besar. Dan ini juga dibutuhkan tentunya kriteria pemimpin calon presiden, mulai dari pemberani misalnya, tahu dan juga mau kerja keras dan meneruskan kebijakan yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kalau lari pagi itu capres 11 siang kalah gitu, tapi langsung tersindir nggak mengatakan saya lari pagi? Mengejutkan, ada apa dengan Anies Baswedan, kian hari elektabilitasnya semakin anjlok. Dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo, mungkinkah Anies akan dilepas oleh Surya Paloh? Lintas Nusantara News terkini, heboh, elektabilitas Anies Baswedan makin merosot. Loyalis Jokowi sebut dia bisa dilepas Nasdem, pegiat media sosial. Denny Siregar mengatakan terus merosotnya elektabilitas Anies Baswedan dibandingkan dengan dua calon lainnya. Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, membuat kemungkinan ia dilepas oleh Partai Nasdem makin besar. Dari beberapa waktu lalu ketika Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, saya sudah memprediksi kalau di akhir tikungan sebelum pendaftaran calon presiden, Anies akan dilepas oleh Nasdem dan dia tidak lagi mendapatkan dukungan. Kata Denny melansir Cokro TV, Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023, partai-partai lain seperti Demokrat dan PKS, kata Denny, juga pelan-pelan akan melepas Anies dan beralih ke calon lainnya. Dan kelihatannya semakin kesini prediksi itu semakin mendekati kenyataan melihat surveinya Anies selalu anjlok di setiap lembaga-lembaga survei yang kredibel mengeluarkan hasil surveinya. Kata dia, ia kemudian membandingkan dengan nama Prabowo Subianto yang dulu tenggelam akibat gabung di pemerintahan Jokowi semakin menguat akibat di-endorse langsung oleh Presiden. Posisi Anies Baswedan sejak awal, kata Denny, memang lemah. Anies secara teknis terlihat tidak mampu memimpin Jakarta ketika dia jadi Gubernur DKI Jakarta. Hanya kelemahannya Anies itu dilihat oleh beberapa partai sebagai keuntungan, karena dengan begitu Anies bisa disetir untuk kepentingan mereka, jelasnya.
Hal itu